Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Kansa Salsabila dengan NPM 2478256. Di sini saya akan membuat video hands-on mengenai tugas mata kuliah analisis data untuk TI pada praktikum 12. Langsung saja kita ke Google Colab-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara lengkap, detail, dan secara keseluruhan mungkin ya, mengenai proses analisis dataset e-commerce menggunakan algoritma logistic regression. Nah, di sini saya diberi tugas untuk membuat video hands-on ya, dan saya mendapat topik dataset yaitu e-commerce transaction data, dan algoritmanya saya mendapatkan logistic regression. Langsung saja. Nah, pada praktikum kali ini mengikuti seluruh tahapan pada modul PDF, mulai dari upload dataset, EDA, terus pre-processing, feature engineering, trend test, split, pelatihan model, evaluasi menyeluruh, hingga analisis koefisien logistic regression. Langsung saja kita ke tahap yang pertama, yaitu upload dataset. Nah, langkah yang pertama yaitu kita akan mengupload dataset ke Google Colab. Nah, di sini saya menggunakan fungsi from Google Colab .import file, lalu upload file upload. Nah, ketika kita jalankan, nanti dia itu akan membuka jendela untuk memilih file. Ada choose gitu. Nah, di situ kita masukkan file. Di sini saya memasukkan file CSV dengan nama data.csv. Nah, setelah berhasil mengupload, di sini akan keluar output file berhasil diupload, yaitu data.csv-nya, yang artinya file sudah tersedia di storage Colab dan siap untuk diproses. Nah, kalau misalkan dari tahap 1 upload dataset sudah salah, itu akan mempengaruhi langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya bisa jadi tidak akan berjalan. Lanjut saja pada tahap 2, yaitu import library. Nah, di sini saya mengimport berbagai library penting. Yang pertama ada Pandas dan NumPy. Nah, itu untuk mengolah data. Lalu ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Lalu ada Scikit-learn untuk trend test split, processing dan modeling. Lalu ada logistic regresi sebagai model utama. Lalu ada calibration curve untuk mengevaluasi probabilitas model. Nah, jika misal sudah kita semua library sudah berhasil kita import, lalu akan muncul output yaitu library berhasil diimport. Yang artinya ini memastikan bahwa seluruh modul sudah siap untuk dipakai. Lalu tahap 3 yaitu load dataset. Nah, di sini akan membaca file CSV-nya tadi yang telah kita upload pada tahap pertama dengan dengan perintah df pdret csv data csv. Nah, lalu di sini dan juga dia memberikan ya 5 data pertama pada dataset CSV tadi. Lalu kan ada outputnya nih, dataset berhasil dibaca, ukuran datasetnya sekian. Yang artinya pada dataset itu berisi 541.909 baris transaksi, lalu 8 kolom seperti invoice no, stock kode, quantity, unit price, invoice date, dan lain sebagainya. Di sini tampilan 5 baris pertama menggunakan df head untuk memastikan struktur data sesuai dengan si data CSV-nya tadi. Lalu pada tahap keempat yaitu EDA atau eksplorasi data analisis. Nah, di tahap EDA ini kita melakukan eksplorasi menyeluruh. Yang pertama informasi dataset. Ini menggunakan df info yang akan muncul output. Nanti akan muncul output seperti kolom invoice no bertipe objek, lalu kolom quantity bertipe integer,
Lalu ada juga invoice date. Lalu yang kedua ada missing value. Ya, missing value ini bisa kita lihat di sini ya. Yang outputnya itu berbagai macam. Di sini yang paling tertera itu ada di customer ID sama description. Itu di kedua ini lumayan besar missing value-nya. Yang artinya customer ID ini sangat banyak yang kosong ya. Nah, nanti kita akan buat fitur has customer. Lalu juga ada statistik deskriptif. Ya, kita langsung saja lihat outputnya seperti ini. Dia itu menunjukkan quantity memiliki nilai negatif, indikasi return atau cancel, lalu unit price-nya memiliki outlier besar, itu harganya akan mahal, lalu distribusi data dan skewed. Lalu ada histogram nih, histogramnya ada dua, histogram quantity sama histogram unit price. Kita ke histogram yang pertama dulu, yaitu histogram quantity. Nah, di histogram quantity ini banyak transaksi dengan quantity antara 1 sampai 5. Lalu ada outlier hingga puluhan ribu. Lalu ada nilai negatif, return barang ya. Lalu ada unit price. Nah, di unit price ini harga sebagian besar di bawah 10. Lalu ada beberapa harga ekstrim mencapai ribuan. Lanjut ke tahap yang kelima, yaitu membuat label is cancel. Nah, di sini saya membuat label is cancel dengan aturan jika invoice no mengandung C, maka itu cancel. Nah, jika quantity kurang dari atau sama dengan 0, itu cancel. Nah, outputnya akan seperti ini. Akan ada invoice no quantity is cancel ya. Misalnya invoice C12345 atau invoice 566365 akan mendapatkan label 1. Mungkin seperti itu ya. Lalu tahap ke-6 yaitu feature engineering. Di sini saya menambahkan fitur baru yang lebih informatif. Yang pertama mengubah invoice date ke date time karena masih bertipe string. Lalu di sini saya membuat fitur amount ya, lalu ada invoice hour, lalu invoice day of week, lalu invoice month. Nah, outputnya seperti ini yang setelah selesai dari feature engineering. Semua fitur ini membantu model memahami pola perilaku pembelian ya. Lanjut pada tahap ke-7 yaitu agresi. Nah, pada agresi ini dataset aslinya memiliki banyak baris per invoice. Jadi kita agresi menjadi satu baris per invoice ya. Agresi ini meliputi ada total quantity, jumlah keseluruhan barang, lalu ada total amount atau total biaya transaksi, lalu ada n unique item yaitu jumlah item berbeda, lalu ada hour yaitu waktu transaksi, lalu ada day of week yaitu hari transaksi, lalu ada has customer yaitu apakah customer ID ada, lalu ada country mode atau negara top 5 other ya. Nah, di sini outputnya dia itu ada invoice no, customer ID, country, total, dan lain sebagainya. Nah, agregasi ini sangat membantu ya, karena model harga perlu belajar pada level transaksi ya, bukan pada level item. Lanjut pada tahap ke-8 yaitu select feature. Nah, di sini saya memilih fitur-fitur untuk model yaitu total quantity, total amount, lalu ada unique item, ada hour, ada day of week, lalu ada has customer, lalu ada country mode. Nah, targetnya adalah is cancel. Nah, di sini outputnya itu head memperlihatkan struktur fitur yang telah siap ya, fitur dan label siap. Nah, yang di dalamnya ada total quantity, total amount, and unique item, hour, day of week, lalu has customer, dan yang terakhir country mode. Lalu pada tahap yang ke-9, one hot and counting ya. Nah, di sini kita harus mengubah country mode. Ya, di sini kita harus mengubah country mode
kategori ke angka menggunakan one hot encoder ya. Di sini kita lihat outputnya. Ada one hot encoding sukses. Kolom barunya yaitu ada country year, lalu country France, country Germany, country other, country United Kingdom. Nah, yang berarti fitur kategori berhasil diubah menjadi fitur numerik ya. Tujuannya itu agar model logistic regression dan SVM bisa memproses data kategori. Lalu pada tahap 10 yaitu trend test split. Nah, data itu dibagi menjadi dua pada tahap 10 ini, yaitu 80% training dan 20%-nya itu testing. Nah, outputnya trainnya itu 20.720,11, lalu tesnya itu 5180 ya, dengan stratify Y-nya itu agar promosi cancel dan tidak cancel tetap seimbang seperti itu. Lalu tahap 11 yaitu scaling. Nah, scaling ini digunakan untuk menyamakan skala fitur numerik ya. Nah, di sini alasan scaling itu yang pertama logistic regression sensitif terhadap skala ya. Lalu SVM sangat bergantung pada jarak antar titik. Lalu random variance tidak selalu sensitif tapi tetap aman. Lalu tahap 12 yaitu trend logistic regression. Nah, saya melatih logistic regression dengan max iter dan class weight balance. Nah, pada outputnya model selesai dilatih, yang artinya model berhasil menemukan parameter terbaiknya. Lalu pada tahap 13 yaitu evaluasi. Nah, pada evaluasi ini kita lihat outputnya ada akurasi, precision, recall, F1 score, lockout. Ya, di sini ada nilai-nilainya 0,9 sekian, 0,6 sekian, ada 1,0, 0, sekian dan lain sebagainya. Nah, di sini akurasi itu 90%, prediksi benar. Lalu precision ini 67%, dari prediksi cancel hanya 67% yang benar-benar cancel. Modelnya agak lumayan berlebihan lah sama prediksi cancel. Lalu ada recall 100%. Semua transaksi cancel berhasil terdeteksi ya. Lalu ada F1 score. Nah, rata-rata seimbang ya precision dan recall-nya. Lalu ada AUC atau rock AUC ini sangat bagus ya untuk membedakan cancel dan tidak cancelnya. Lalu yaitu tahap selanjutnya itu ada confusion metric plot yang di dalamnya ada ROC curve, lalu precision recall curve, ada calibration curve. Nah, di ROC curve ini kurva ke pojok kanan atas ya. Lalu pada precision recall curve ini dia sangat tinggi ya, recall-nya 1.0. Lalu calibration curve-nya dia itu sudah akurat karena dia garis mendekati diagonal. Lalu pada tahap yang 15 yaitu analisis koefisien. Nah, pada analisis koefisien ini output table-nya itu ada feature, coef sama ODDS ratio. Nah, koefisien positif itu meningkatkan peluang cancel. Kalau koefisien negatif itu mengurangi peluang cancel. Kalau ODDS ratio lebih besar daripada 1, resiko cancel naik. Kalau ODDS ratio kurang dari 1, resiko cancel turun. Nah, sudah pada tahap terakhir yaitu tahap 15 ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila masih terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.